Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan bagaimana beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih ibadah. Terakhir telah sama-sama kita membahas tentang salat sunnah aja. Malam ini kita akan membahas salat sunnah yang baik, yang juga merupakan salat sunnah yang dilaksanakan karena adanya penyebab khusus, sebagaimana salat sunnah aja tersebut. Salat sunnah yang dilaksanakan karena adanya sebab khusus, di antaranya selain salat hajat adalah salat sunnah taubah. Insyaallah sebagai pengantar kajian kita malam ini, saya uraikan tentang salat sunnah taubah ini. Kata taubah berasal dari kata taba yatubu taubatan. Arti harfiahnya adalah raja atau kembali. Jadi taubat maknanya rujuk, ya, kembali. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan taubat itu adalah ar-ruju' minal af'alil mazmumah ilal af'alil mahmudah, atau ar-ruju' minal ma'siyati ila ta'ah, kembali dari perbuatan yang tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji, atau kembalinya seorang hamba dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Itu yang dinamakan dengan taubat. Maka salat sunnah taubat adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia menyadari dosa dan kesalahannya itu, kemudian dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melengkapi dan menyempurnakan taubatnya, dia kemudian disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah taubat. Meskipun demikian, salat sunnah taubat ini bukanlah merupakan persyaratan
untuk diterimanya taubat. Dalam arti ketika ada seseorang yang berdosa lalu dia bertobat, meskipun dia tidak melaksanakan salat sunnah taubat, asalkan syarat-syarat taubat itu bisa dipenuhi, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Di surah Nisa ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan hal tersebut. Inna taubat 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah itu adalah taubat dan lilladzina ya'maluna as-su', bagi orang yang melakukan satu kesalahan bijahalatin, yang dia melakukannya karena jahal, karena kebodohan. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat dengan segera. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang taubatnya diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya, walaisatit taubat lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Dan tidak ada taubat bagi orang yang melakukan sayyi'at, kesalahan-kesalahan yang banyak, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai kematian hendak mendatanginya, yang ditandai dengan adanya tanda-tanda menjelang terjadinya kematian, barulah ia kemudian berkata, ini tubtul an, sekarang saatnya saya bertaubat kepada Allah SWT. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, tidak ada juga taubat bagi orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Jadi taubat itu Pak, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima tentu yang terpenuhi syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah menghentikan dosa tersebut. Jadi orang itu kalau bertobat, syarat pertamanya hentikan dosa. Seseorang tidak dianggap bertobat apabila dia tidak menghentikan dosanya. Kemudian yang kedua, dia harus menyesal dengan penyesalan yang mendalam. Nabi tegaskan, at-taubatu an-nadamah. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Kemudian yang ketiga, bertekad dengan tekad yang sangat kuat bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi, barulah diterima taubat tersebut. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salat sunnah taubat ini penyempurna dari taubat tersebut. Dia dilaksanakan ketika seseorang berdosa lalu kemudian dia bertaubat, maka dia bisa dilaksanakan kapan saja, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, bahkan termasuk pada waktu-waktu yang pada awalnya dilarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Ada 3 waktu yang disebut di dalam hadis riwayat Muslim. An Uqbah bin Amir qala, dari salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, beliau berkata, nahana salasu sa'atin, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa an naqbula amwatana. Ada 3 waktu Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan salat pada 3 waktu ini, dan Rasulullah SAW juga melarang untuk menguburkan jenazah pada 3 waktu ini. Yang pertama adalah hina tatla'us syamsu basigatan hatta tartafi, ketika matahari persis terbit sampai kemudian dia mulai meninggi. Kemudian yang kedua, hina yaqumu qa'imus lahir hatta tasula, ketika matahari persis
di atas kepala sampai dia tergelincir. Dan yang ketiga, hina tadayyabu syamsu lil ghurub, ketika matahari hendak terbenam. Nah, 3 waktu itu dilarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak ada penyebabnya secara khusus. Salat sunnah yang dilaksanakan semata-mata untuk menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun salat sunnah yang dilaksanakan karena ada penyebab khususnya, maka meskipun pada 3 waktu yang terlarang tadi juga boleh dilaksanakan, termasuk dalamnya salat sunnah taubah. Adapun dalil disyariatkannya salat sunnah taubah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Abu Bakar Siddiq berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma yuznibu abdun, tiadalah seorang hamba itu melakukan satu dosa, summa yaqumu fayatatahhar, lalu dia bangkit berdiri untuk mensucikan dirinya. Di riwayat yang lain disebutkan fayuhsinu tuhur, lalu dia memperbaiki cara dia untuk bersuci. Summa yusalli raka'atain, setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ghafarallahu lahu, tiadalah yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi di dalam hadis tadi disebut, kalau ada seorang hamba melakukan satu dosa, kemudian dia melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu dia bersuci, ya minimal berwudu, bisa sampai mandi. Nah, itu ada yang disebut dengan mandi taubat. Lalu setelah itu dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, selesai salat dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 amalan itu: suci, salat 2 rakaat, selesai salat kemudian beristighfar. Maka Nabi janjikan illa ghafarallahu lahu, tiadalah yang dia dapatkan melainkan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. Summa tala hadhil ayat, setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat berikut. Nabi membaca surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa itu di antara cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka yang apabila melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi, dia menganiaya dirinya, zakarullah, lalu kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena siapalah yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak terus-menerus berada dalam dosanya itu karena sudah mengetahui akibatnya. Salat sunnah taubah terdiri dari 2 rakaat. 2 rakaat. Meskipun ada riwayat yang lain di Musnad Ahmad yang menyebutkan salat 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi itu karena keraguan dari salah seorang riwayat yang jelas yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, itu hanya menyebut 2 rakaat. Niat di dalam hati, niat di dalam hati. Kalau mau dilafalkan pakai bahasa Arab bunyinya usalli sunnah taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Kemudian bacaannya itu bebas. Jadi semua ayat, semua surat bisa dibaca. Tapi tentu akan sangat serasi apabila ayat atau surah yang dibaca itu yang berkaitan dengan taubat. Misalnya surah Al-Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bisa juga di surah An-Nisa 12 taubat yang diterima, taubat yang tidak diterima. Bisa juga surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Atau surat Tahrim, surat Tahrim itu Allah SWT memerintahkan untuk bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya taubat. Atau kalau kita membaca satu surah utuh, di antaranya yang sangat serasi yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jemaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai salat maka berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar dan taubat. Yang paling pendek misalnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada istighfarnya, ada taubatnya. Agak panjang sedikit astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah SWT yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa atubu ilaih, dan saya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu disunnahkan selesai salat taubat untuk memperbanyak sedekah. Jadi upayakan ada sedekah yang kita lakukan untuk semakin menyempurnakan taubat tersebut. Karena tiadalah sedekah itu melainkan di antara faedahnya bisa menggugurkan dosa-dosa dari manusia yang melakukan sedekah tersebut. Padanya jemaah yang dimuliakan saudara, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua kelapangan hati untuk mengakui kesalahan dan selalu bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dan untuk sempurnanya taubat tersebut yaitu dengan melaksanakan salat sunnah taubat tadi. Barangkali itu pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lamban. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diskusikan, baik yang berkaitan langsung dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah. Ada mungkin Pak yang mau ditanyakan, boleh di luar dari materi pembahasan tadi, saya persilakan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi saya mau bertanya, dulu itu saya pernah ada dengar itu kalau misalnya kita bikin dosa misalnya atau kesalahan, terus sholat taubat, terus ternyata kita tergelincir maksiat lain begitu, apakah kalau kita sholat taubat lain masih diterima atau tidak? Karena saya lihat katanya sholat taubat itu cuma sekali. Tidak. Nah, yang kedua, ini ada teman saya Ustaz, kalau kita lagi kumpul, dia biasa bercanda pakai nama Ustaz itu Yesus. Dia tambah kata Tuhan, di depannya dia bercanda Ustaz, tapi dia suka sebut seperti itu. Apa kira-kira masih bisa dikumpuli dosanya seperti
ini tidak termasuk syirik. Baik. Ya, silakan. Ya, yang pertamanya saya sampaikan tadi bahwa taubat itu ada syarat-syaratnya. Satu, hentikan. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, bertekad dengan tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau ada seseorang Pak melakukan dosa, kemudian dia mengaku tobat, tapi kemudian terulang kembali dengan sangat mudah dosa itu artinya dia belum memenuhi syarat yang ketiga. Karena syarat ketiga itu adalah bertekad dengan tekad yang kuat bahwa dia tidak akan mengulanginya. Kalau tekadnya kuat, insya Allah tidak akan mudah terulang. Tapi kalau misalnya sudah dipenuhi, betul-betul kuat tekadnya, tapi beberapa waktu kemudian dia tergelincir melakukan dosa tersebut, apakah tobatnya masih diterima? Ya, kira seperti itu ya. Ya masih diterima. Kalau tadi disebut salah sunat tobat hanya satu kali saja, jadi maksudnya satu kali untuk satu jenis dosa, tidak. Ya, kita bisa melaksanakan salat tobat berkali-kali, tapi jangan ada kesan hanya sekedar mempermainkan salat tobat itu. Jangan ada kesan ketidaksungguhan di dalamnya. Taubat itu baru tidak diterima ada yang secara individu perorangan, ada yang berlaku untuk semua. Kalau secara individu perorangan di hadis disebutkan innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugargir. Itu secara individu orang per orang. Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat hambanya malam yugargir, selama kerongkongannya belum karkara. Nah, kalau pernah ada di dekat orang yang mau meninggal, biasa kalau orang mau meninggal itu ada bunyi, nah, itu namanya karkara itu namanya. Jadi selama belum terjadi seperti itu, belum karkara, maka taubat masih diterima. Kenapa kalau sudah karkara tidak diterima lagi? Karena pada saat itu Allah sudah menyingkapkan hal-hal yang gaib kepada kita. Terlihat itu hal yang gaib, kita bisa lihat malaikat. Sehingga wajar kalau orang kemudian beriman karena dia sudah melihat hal yang gaib, maka tidak diterima. Itu untuk orang per orang. Tapi kalau yang berlaku secara umum, batas akhir taubat itu diterima yaitu sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi selama matahari masih terbit dari arah timur dan selama kita belum gargara, maka selama itu pula taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya sampaikan bukan berarti kemudian dikesankan taubat itu bisa dipermainkan saja. Tidak. Syarat taubat harus sungguh-sungguh bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua ya tentang bercanda. Apa hukumnya bercanda? Bercanda itu boleh. Nabi pun kadang bercanda. Tapi bercanda ada etikanya. Minimal ada dua. Yang pertama yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam canda. Al-mizāhu fil kalami kal milhi fit ta'am. Bercanda dalam pembicaraan itu seperti garam pada makanan. Saya ulangi, bercanda pada pembicaraan itu seperti garam pada makanan. Kalau ada ibu masak sayur tidak ada garamnya, kan pasti terasa hampa. Tapi kalau kebanyakan garam, keasinan sayurnya. Nah, itulah hidup. Kalau kita tidak pernah bercanda pada dalam hidup, hampa kehidupan ini. Tapi kalau berlebih-lebihan kita bercanda, maka rusaklah kehormatan diri. Jadi hargai kita. Itu doa-doanya. Ya, rumah itu yang pertama itu, yaitu tidak boleh berlebihan. Aturan yang kedua dalam canda, yaitu tidak boleh dusta. Jadi yang disampaikan itu yang benar. Karena Rasulullah SAW yamsa wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu apabila bercanda beliau tidak mengucapkan kecuali yang benar. Bahkan di hadis itu disebutkan bahwa seseorang itu sudah dipandang berdosa apabila dia
mengucapkan sesuatu hanya untuk membuat orang tertawa sampai ia dusta dalam pembicaraannya itu. Itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecelakaan baginya. Wal wailul lillazi yuhaddis fayakzib liyadhhaqa bihil qaum. Wail, kecelakaanlah bagi orang yang lillazi yuhaddis fayakzib, orang yang berbicara lalu dia dusta dalam pembicaraannya. Liyadhhaqa bihil qaum, hanya untuk membuat orang banyak tertawa. Nabi ulangkan wailul lahu, kecelakaanlah baginya, kecelakaanlah baginya. Nabi kalau bercanda Pak selalu jujur, tidak pernah berdusta dalam canda sekali. Misalnya pernah beliau sampaikan kepada tantenya Muhammad, tante nanti saya naikkannya ke atas punggungnya anak unta. Tantenya jangan ya Rasulullah, mana kuat anak unta bawa tubuh saya ini. Tidak, pokoknya anak unta saja. Jangan ya Rasulullah. Akhirnya di akhir kisah itu Nabi jelaskan, oh yang saya maksud anak unta itu bukan unta kecil, unta yang sudah besar. Tapi bagaimanapun besarnya unta, tetap dia anak unta. Karena unta itu dilahirkan oleh unta juga, berarti ibunya unta. Karena ibunya unta berarti dia tetap anak. Pernah ada nenek-nenek datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan supaya saya masuk surga. Kata Nabi, tidak ada orang tua di dalam surga. Sedih nenek, saya masuk neraka. Kalau tadi bukan begitu nih. Maksud saya bagaimanapun tuanya orang, kalau dia masuk surga kembali jadi muda lagi. Jadi tidak ada orang tua masuk surga, karena semua orang ketika dia masuk surga akan menjadi muda kembali. Itu tandanya Nabi. Pernah ada seorang istri datang ke Nabi, dia keluhkan suaminya. Nabi candai, yang mana suamimu? Bukan yang ada hitam-hitam di matanya. Demi Allah, sudah tidak ada kesan hitam-hitam di matanya suami. Ada itu. Coba perhatikan. Pulang ini perempuan tersebut panggil suaminya. Dia melihat matanya. Kenapa mata saya? Dan katanya nanti ada hitam-hitam di matamu. Kata suaminya, pasti itu ada hitam-hitam di mata. Kalau tidak ada hitam-hitam, putih semua, mati orang itu. Hai ketawa kedua orang ini. Banyak lagi canda-canda Nabi. Nah, pernah Nabi makan itu sama Ali bin Abi Thalib. Ada kurma. Dia makan kurma ada bijinya. Imam Ali bermaksud untuk mencandai Rasulullah. Jadi semua biji-biji kurma yang ada di depannya itu dia pindahkan semua ke Nabi. Jadi banyak itu biji kurma di depannya Nabi. Depannya Ali dah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia candai Nabi. Ya Rasulullah, banyaknya kita makan itu kurma sekali bijinya. Pindahkan semua itu bijinya ke depannya Rasulullah. Nabi balas candanya. Kata Nabi SAW, saya banyak makan, tapi tidak makan di saya bijinya. Kita ya biar bijinya tidak ada juga itu. Nabi balas canda itu. Jadi kalau seperti tadi tidak boleh kita mencandai tentang Tuhan apa, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi hindari bercanda dalam hal yang berkaitan dengan, termasuk juga istihza bil ayatil Qur'aniyah, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan candaan. Saya sebetulnya agak malas kasih contoh, karena jangan sampai dijadikan contoh lagi nanti saya dianggap berdosa. Ini contoh saja Pak ya, jangan disebarluaskan lagi. Ini bukan contoh, ini untuk menunjukkan bahwa tidak boleh kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai bahan candaan. Biasa itu ada yang mengatakan, ada itu namanya Tony di Al-Quran, bersebutlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan itu Tony, tidak boleh begitu. Tahan Tony, syaitan. Menyatakan itu ada kue disebut namanya di Al-Quran, kue apa itu? Panada. Di mana? Bahasa panada. Dia panada, kata panada, tapi bukan kue itu dimaksud. Tidak boleh istihza. Istihza dengan menggunakan nama Allah, termasuk juga dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Bisa. Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali pembahasannya Ustaz ini mengenai salat sunat tawaf. Yang pengertian tadi saya dengar bahwa salat tawaf itu salat artinya salat betul-betul sesungguhnya pelaksanaan salat tawaf dalam hal ini tidak mengulangi perbuatan yang baik. Artinya tidak berbuat lagi, artinya tawaf tidak mengulangi perbuatan yang baik. Yang saya ingin tanyakan di sini Ustaz, apakah diterima taubatnya orang ini orang yang katakan misalnya mengambil haknya orang, ya mengambil haknya orang, kemudian selain dari itu mengambil haknya orang, ada lagi koruptor Ustaz, seorang pegawai yang mengambil kesempatan mengambil uang sampai untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, kemudian uang itu mengatakan, ya saya mau rumah, artinya dalam lain sebagainya. Dengan asumsi bahwa bagaimanapun teman saya bahwa kalau saya merasakan salah tahu apa salatnya itu dalam dari Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya sebutkan tadi 3 syarat taubat itu berlaku apabila dosa berkaitan dengan haknya Allah. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka syarat taubatnya tambah 1. Ada tambahannya 1. Kalau dosa berkaitan dengan hak manusia. Apa syaratnya? Kita harus berlepas diri dari dosa itu. Caranya bagaimana? Tergantung jenis dosanya. Karena dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu ada 2 macam. Ada yang berkaitan dengan harta benda dan ada yang berkaitan dengan kehormatan diri. Kalau yang berkaitan dengan harta benda seperti yang ditanyakan tadi Pak, kita mengambil haknya orang, mulai korupsi, haknya masyarakat ini diambil. Maka cara tobatnya syarat keempat itu harus dikembalikan. Harus kembali. Maaf ini karena yang jelek-jelek biar bisa contohnya Pak ya. Saya mencuri uangnya tetangga saya. Biar saya salah taubat tiap hari. Kalau uang yang tetangga yang saya curi saya tidak kembalikan, tidak diterima taubat saya. Jadi kalau berkaitan dengan harta benda harus dikembalikan. Itu kalau harta benda. Yang kedua berkaitan dengan kehormatan diri. Kehormatan diri kita fitnah orang, kita jelek-jelekkan orang. Maka cara melepaskan diri dari dosa itu datang minta maaf. Datang minta maaf. Saya minta maaf. Saya itu yang pertama mulai cerita-cerita di masjid. Akhirnya tersebar itu aja. Saya sudah datang, saya minta maaf, tapi dia tidak maafkan saya. Datang lagi yang kedua. Saya 2 kali datang, tapi dia tidak maafkan saya. Datang lagi yang ketiga. Sudah 3 kali datang tidak dimaafkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah berusaha secara maksimal. Jadi sekali lagi, kalau untuk pertanyaan tadi yang berkaitan dengan harta benda, orang korupsi, mencuri dan sebagainya, menzalimi haknya orang, syarat taubatnya jadi 4. Tambahannya yang keempat itu adalah harus dikembalikan harta benda itu. Saya pas sebelum COVID itu rutin mengisi ceramah di lapas lembaga pemasyarakatan. Ya, rutin seperti itu. Setiap 2 pekan sekali. Habis asar sebelum jalan. Ada macam-macam bentuk pelanggarannya. Ada yang korupsi. Biasa yang tanya, "Gimana saya korupsi? Saya tobat sungguh-sungguh apa diterima?" Harus dikembalikan dulu Pak. Ya, pernah diambil itu. Bagaimana caranya harus dikembalikan kemana? Ya paling tidak tidak tahu mau dikembalikan kemana, kita juga siapa yang sudah dizalim mau dikembalikan ke negara, kita cara paling tidak untuk kepentingan orang banyak.
Jadi digunakan untuk kepentingan orang banyak. Barangkali wallahu a'lam. Kembali. Ya. Jadi mengenai sholat ini, mengenai sholat tobat, apakah sholat tobat itu kalau menyangkut dengan akad Allah tadi yang Ustaz sampaikan, apakah bisa berlaku untuk seluruh mungkin dosa-dosa yang mungkin telah kita lakukan, ataukah apakah kan kadang mungkin kalau kita sudah ada umur, kita sudah mungkin menyesali atau tidak melakukan lagi, cuman kan kadang masih galau juga bahwa dulu saya pernah berbuat ini, mungkin lalai sholat atau riba atau apapun yang dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, itu kita masih galau apakah tobat kita sudah diterima atau tidak, ataukah sudah artinya dengan tobat itu sudah mengukur nanti sudah kita bisa lega, mungkin bisa berlepas diri, atau karena masih ada masih ada hukuman atas dosa kita itu. Nah, apakah dengan sholat tobat itu bisa dikhususkan, mungkin masih ada dosa yang kita ingat pernah kita lakukan, mengkhususkan sholat tobat itu pada satu dosa yang pernah kita lakukan, seperti itu. Baik. Yang pertama Pak ya, kita ini sebagai hamba-Nya Allah tidak boleh putus asa. Tidak boleh kita putus asa. Bagaimanapun banyaknya dosa, besarnya dosa kita, jangan putus asa. Allah SWT berfirman di surah Zumar 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ini ayat Pak ada latar belakangnya. Jadi mungkin kita pernah mendengar Wahsy. Wahsy itu yang membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib pada perang Uhud. Budak yang kulit hitam, suruhannya Hindu. Dijanjikan kamu akan merdeka, yang penting kamu bisa membunuh Hamzah. Dan dia jago melempar tombak. Di waktu perang Uhud, dia menompai Hamzah bin Abdul Muttalib, terjatuh. Bukan hanya sekedar dibunuh, tapi dimutilasi, diiris telinganya, hidungnya, matanya, sebagainya, sampai di belah dadanya dikeluarkan jantungnya, kunyah-kunyah itu biasa tidak. Makanya Nabi sangat murka, Nabi marah sekali setiap teringat pamannya belum mati. Sungguh orang-orang Arab telah kehilangan adabnya. Karena biar dalam peperangan ada juga aturan-aturannya, tidak boleh seperti itu. Nah, ketika peristiwa Fathu Makkah, Nabi dan sahabat kembali ke kota Makkah. Wahsy sangat ketakutan Wahsy. Punya dia lari. Lalu istrinya Wahsy datang menemui Nabi. Tapi Nabi tidak tahu ini istrinya Wahsy. Ini sudah di Makkah. Istrinya Wahsy bertanya, "Ya Rasulullah, ada yang saya mau tanyakan, apa itu? Kalau misalnya ada orang yang melakukan dosa besar sekali dosa itu, lalu dia bertobat, apakah dosanya diterima Allah?" Nabi kata, "Diterima." Apakah tobatnya diterima Allah? Nabi jawab, "Diterima." Oh, gembira ini istrinya Wahsy. Dia sampaikan ke suaminya, "Balik misalnya ke Makkah. Saya sudah tanya ke Nabi dan Nabi mengatakan diterima." Terus Wahsy tanya, "Nabi tahu tidak kalau kamu istri saya?" "Tidak tahu." "Nah, itu makanya diterima. Coba kasih tahu." Akhirnya datang. Dia sampaikan, "Ya Rasulullah, ada yang saya mau tanyakan, apa itu? Apakah kalau ada orang melakukan dosa besar sekali dosa itu, lalu dia bertobat, apa tobatnya diterima?" Nabi jawab, "Diterima." Terus kata istrinya Wahsy, "Bagaimana kalau misalnya dosanya itu adalah dosa membunuh pamanmu ya Rasulullah?" Alhamdulillah. Langsung teringat Nabi SAW. Air pas istrinya Wahsy, Nabi diam. Tak menjawab-jawab. Nabi katakan diterima tidak, Nabi diam.
Sampai kemudian Allah sendiri yang menjawab. Diturunkanlah itu Az-Zumar ayat 53 tadi. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayangnya Allah. Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka Nabi kemudian mengatakan diampuni. Ya sudah, kata Allah sudah jawab. Sampai datang Wahsy, itu pun Nabi meminta Wahsy, dosamu diampuni, tapi ada satu permintaanku, apa itu? Minta tolong jangan pernah perlihatkan wajahmu di depan. Saya khawatir nanti saya ingat lagi itu. Jadi Wahsy dipakai lilit saja, tidak pernah ketemu Nabi lagi. Sampai kemudian meninggal Nabi, naik Abu Bakar jadi khalifah, lalu muncul Nabi palsu Musailamah al-Kazzab. Wahsy yang membunuh, diambil tombaknya. Ini dulu tombak yang membunuh Hamzah, tombak yang sama, saya akan membunuh Musailamah al-Kazzab. Dan itu berhasil. Jadi saya katakan jangan kita putus asa dari kasih. Semua manusia itu kecuali Nabi Nabi. Ada dosa-dosa kita. Nah, kalau misalnya ada dosa yang lalu baru kita ingat sekarang, boleh kita laksanakan salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat lebih baik sendiri-sendiri. Kan dosa kita beda-beda itu. Dan tidak usah pula kita nampakkan itu ke orang. Ya, artinya kita salat taubat, kita taubat sendiri. Tapi sesekali boleh berjamaah. Sesekali. Tapi paling baik bukan secara sendiri-sendiri. Saya kira itu demikian kebenaran dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.